tsumma adbara wastakbar. Kemudian wajahnya muram, kemudian dia berpaling. Kemudian dia berkata apa? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia berpikir bagaimana bisa mencela Al-Qur'an, akhirnya dia berkata in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an itu hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an itu hanyalah perkataan manusia. Apa balasannya? Allah mengatakan sauslihi saqar. Orang seperti ini akan aku masukkan ke dalam neraka saqar. Dari sini bahwasanya berpikir merenungkan pun tidak boleh sembarangan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amal-amal umum mencakup amal zahir maupun perkataan maupun otak pikiran kita, maka pasti ada niatnya. Tidaklah kita bergerak, tidaklah kita berkata, tidaklah kita berpikir, mesti ada niatnya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai niat kita tatkala berpikir, tatkala kita berkata, tatkala kita bergerak tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang saya katakan, perkaranya memang sulit. Ikhlas itu bukan perkara yang ringan. Perkara yang sangat berat, apalagi hati kita berubah-ubah. Hari ini kita ikhlas, besok kita tidak ikhlas. Kenapa ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Karena memang kecintaan manusia kepada pujian itu luar biasa. Dipuji orang itu rasanya nikmat sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah diberi keindahan bagi kaum lelaki apa? Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, baik wanita maupun anak-anak maupun harta yang sangat banyak. Allah sebutkan tentang wanita, tentang anak-anak. Tapi di sana ada syahwat yang lebih parah daripada itu semua, yaitu syahwat kecintaan terhadap pujian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, "Madi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada min hirsir rajuli 'alal mali wasyaraf lidini." Kata Rasulullah SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepaskan kepada kambing yang tidak ada gembalanya, lebih merusak daripada merusaknya semangat seorang laki-laki untuk mendapatkan harta dan kedudukan terhadap agamanya. Kita tahu bahwasanya serigala sangatlah buas, dan tatkala dia lapar lebih buas lagi. Kalau kita lepaskan 2 ekor serigala yang sangat kelaparan dan sangat buas, kita lepaskan untuk makan kambing, tentunya kambing tersebut akan segera habis. Dia akan merusak kambing tersebut. Kata Rasulullah, ini kerusakan, tapi tidak lebih merusak daripada apa? Rusaknya agama seseorang gara-gara apa? Gara-gara senangnya terhadap dunia dan gara-gara senangnya terhadap syaraf, kedudukan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menyarah hadis ini, dia mengatakan lebih merusak cinta akan kedudukan daripada cinta kepada harta. Betapa banyak orang yang rusak agamanya karena harta, benar. Namun lebih parah lagi, betapa banyak orang yang rusak agamanya gara-gara kedudukan. Pingin dipuji, pingin disebut-sebut orang. Oleh karena itu betapa banyak orang yang rela mengorbankan hartanya, jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan, untuk bisa dipandang masyarakat, untuk bisa dipuji manusia. Karena memang sifat manusia suka dipuji. Buktinya sekarang kita lihat betapa banyak orang-orang caleg yang apa? Yang stres. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kedudukan. Sudah berkorban begitu banyak, mungkin jutaan, mungkin ada yang berkorban 15 juta saja sudah bunuh diri karena tidak berhasil meraih apa yang dia inginkan. Apa? Nikmat kedudukan, nikmat dipuji orang, nikmat dipandang masyarakat. Dan kita semua manusia punya sifat seperti itu. Kita bukan malaikat. Setiap orang dari kita mesti ingin dipuji. Namun disitulah tugas kita, Allah menugaskan kita untuk melawan perasaan itu. Jangan sampai kita kemudian tenggelam karena gila pujian manusia. Karena memang nikmat pujian itu luar biasa. Orang subhanallah mungkin lebih senang dipuji daripada dengan wanita. Tatkala dipuji, subhanallah, kebahagiaan yang dia rasakan luar biasa. Makanya dia rela berkorban dengan banyak untuk bisa mendapatkan pujian manusia. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini
saya ingin menyampaikan faedah-faedah keikhlasan agar mendorong kita untuk tetap ikhlas. Karena faedah-faedah keikhlasan sangatlah banyak, akan saya sebutkan beberapa faedah yang agar mendorong kita untuk tetap ikhlas tatkala kita beramal. Hendaknya kita renungkan, kita beramal ini ikhlas atau tidak. Kita pergi melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, ikhlas atau tidak. Oleh karena itu dalam riwayat hadis yang lain, hadis yang sering kita baca, innamal a'malu binniyat, dengan tasydid huruf ya. Ada dalam riwayat hadis yang lain dengan mentakhfif huruf ya tanpa tasydid, yaitu innamal a'malu binniyah, bukan binniyat tapi binniyah. Bedanya apa? Kalau yang tanpa tasydid binniyah itu dalam bahasa Arab diambil dari kalimat wanayani, yang artinya wanayani niyatun, yang artinya ta'akhkhara wa abta'a, artinya terlambat dan mengakhirkan. Kata para ulama, ini isyarat dari Rasulullah SAW. Seorang ingin beramal, jangan langsung dia beramal, cek dulu hatinya, stop dulu. Dan hendaknya kita selalu demikian. Kita ingin beramal, ingin ikut pengajian, cek dulu hati kita, benarkah karena Allah, ataukah ada 1% untuk mencari pujian dari Pak Ustadz misalnya. Kalau ada 1% saja karena malu sama Pak Ustadz, karena ingin dipuji sama Pak Ustadz, maka amalan kita akan sia-sia. Allah tidak mau menerima kecuali 100% murni. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita berusaha menyampaikan beberapa faedah keikhlasan yang semoga dengan mengetahui faedah-faedah tersebut mendorong kita untuk ikhlas dalam beramal. Faedah yang pertama disebutkan oleh para ulama, keikhlasan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa besar bisa terhapus dengan keikhlasan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash, idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil." Tatkala ada seekor anjing yang sedang muter-muter di sebuah sumur. Hampir-hampir dia mati karena kehausan. Idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba dia dilihat oleh seorang pezina dari Bani Israil. Pezina itu, wanita pezina tersebut melihat anjing tadi sedang kehausan dan muter-muter di sumur. Tidak berani masuk sumur, karena masuk sumur langsung kecemplung, bisa mati. Dia hanya muter-muter aja, lihat air di hadapan dia, namun tidak bisa diminum. Tatkala dilihat oleh wanita pezina ini, maka timbul belas kasihan. Fanaza'at muqaha, maka wanita ini pun, pezina ini pun melepaskan khufnya, sepatunya. Kemudian dia turun ke sungai, kemudian dia ambil air tersebut, fasaqathu, maka dia pun memberi minum kepada anjing tadi. Kata Rasulullah SAW, faghufira laha bihi, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya karena amalnya tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan oleh pezina ini. Namanya pezina, sering berzina. Tidak dinamakan pezina kecuali sering berzina. Artinya dia sering terjerumus dalam dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya ini, dosa yang sangat banyak ini. Kenapa? Di antaranya karena keikhlasannya, karena keimanannya, dan karena keyakinannya tatkala dia beramal tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan dia ikhlas tatkala beramal, pertama, ya, tatkala dia beramal, ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Dia beramal meskipun nggak ada yang lihat, tetap beramal. Kemudian yang kedua, dia sama sekali tidak mengharapkan pujian seekor anjing. Anjing bisa apa sih? Memang bisa muji, bisa bilang jazakallah khairan. Anjing nggak bisa bilang terima kasih. Namanya anjing paling gitu aja, nggak bisa apa-apa. Kemudian di antara buktinya dia sampai rela untuk turun ke sumur. Namanya perempuan, turun dari sumur sambil megang sambil menggigit sepatunya. Kemudian ngambil air, gigit sepatunya sambil manjat ke atas, kemudian diberikan kepada seekor anjing. Ini menunjukkan keikhlasannya, sama sekali tidak butuh dengan pujian sang anjing. Ini perkataan sebagaimana perkataan orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Syiar mereka apa? Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian balasan dan tidak butuh rasa terima kasih. Itu orang ikhlas. Kalau kita beramal tidak butuh karena terima kasih, tidak butuh balasan. Sebagaimana wanita pezina ini, tatkala menolong anjing, sama sekali tidak terbetik dalam hatinya untuk minta balasan dari anjing tersebut.